Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiase Belajar Jadi Guru dalam membahas materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi kelas 11 bab 6, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada 4 sub pokok bahasan dalam bab 6 ini, yaitu sub pokok bahasan A, makna persatuan dan kesatuan bangsa. Sub pokok bahasan B, kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sub pokok bahasan C, faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan sub pokok bahasan D, perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas sifat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bagi Indonesia merupakan suatu politik kewilayahan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai politik kewilayahan, wawasan Nusantara itu memiliki dua sifat, yaitu manunggal dan utuh menyeluruh. Manunggal maksudnya mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik itu aspek alamiah maupun aspek sosial. Kemudian utuh menyeluruh artinya menjadikan wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat, serta tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun, sesuai dengan asas satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas 3 konsep dasar dari 6 konsep dasar yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekarang kita akan membahas konsep dasar yang keempat, yaitu integrasi nasional. Integrasi itu adalah suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian ada faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara, di dalam sila ketiganya berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan merupakan ciri yang melekat pada bangsa Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian persatuan, yaitu berasal dari kata satu yang artinya tidak terpecah-pecah atau utuh. Jadi arti persatuan itu adalah bersatunya bermacam-macam atau beraneka ragam menjadi satu yang utuh dan serasi. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah merupakan konstitusi atau hukum dasar yang berlaku di Indonesia. Yang ketiga, Sang Saka Merah Putih. Sang Saka Merah Putih ini merupakan bendera Indonesia yang diperoleh dengan perjuangan mengorbankan jiwa dan raga oleh para pahlawan kita, sehingga kita senantiasa bisa mengingat jasa para pahlawan, dan dengan demikian maka bendera merah putih ini salah satu alat pemersatu bangsa. Kemudian yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya ini adalah lagu yang dinyanyikan saat pengibaran bendera merah putih ketika dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan sebagai penanda persatuan Indonesia. Kemudian yang kelima, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia
seperti yang disebutkan dalam salah satu butir Sumpah Pemuda, yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang keempat, yang keenam, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu tonggak utama dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia dan sebagai kristalisasi cita-cita berdirinya bangsa Indonesia. Kemudian konsep dasar yang kelima yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Paham nasionalisme mulai dikenal di Indonesia sejak berdirinya Budi Utomo, yaitu pada tanggal 20 Mei tahun 1908. Berdirinya Budi Utomo ini merupakan awal dari kebangkitan nasional dan merupakan awal dari kesadaran nasional. Nah, tanggal berdirinya Budi Utomo sebagai organisasi pergerakan hingga kini kita peringati sebagai kebangkitan nasional. Nah, kemudian konsep yang terakhir yang tercakup dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa adalah patriotisme. Patriotisme itu adalah merupakan salah satu unsur dari nasionalisme. Patriotisme artinya sikap sudi mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Adapun ciri-ciri daripada patriotisme yaitu 1. Cinta tanah air, 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, yang ketiga menempatkan persatuan, kesatuan, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu, dan yang kelima, tidak kenal menyerah. Nah, selanjutnya kita akan membahas subpokok bahasan B, yaitu kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, jadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan serta menghilangkan keraguan terhadap pecahnya negara kesatuan Republik Indonesia. Wujud negara kesatuan Republik Indonesia ini semakin kukuh setelah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena salah satu kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan ini tidak termasuk objek perubahan, sedangkan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah. Jadi, dengan adanya ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas komitmen bangsa Indonesia terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus juga melestarikan putusan para pendiri negara pada tahun 1945. Rumusan ini juga menggambarkan sikap konsistensi terhadap kesepakatan dasar yang dicapai oleh fraksi-fraksi MPR sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan ini didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia.
Karena bentuk negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam pasal-pasalnya yang langsung menyebut tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipertegas dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam upaya membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, kemudian hal ini dituangkan dalam 5 pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 18B ayat 2, pasal 25A, dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekalipun wilayah Indonesia ini meliputi banyak pulau, tidak menjadikan bangsa Indonesia terpecah belah. Namun, keadaan tersebut justru menjadi berkat untuk semakin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan secara yuridis formal, bangsa Indonesia telah mempunyai landasan yang kuat. Misalnya dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea kedua. Dan selain itu juga dalam pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan tersebut menurut Dadang Sundawa, yang pertama adalah jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbesar di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Jadi jumlah penduduk besar merupakan potensi yang tidak ternilai. Kemudian memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya. Perbedaan atau keanekaragaman bangsa Indonesia merupakan potensi untuk mengembangkan diri menjadi bangsa yang besar. Di hal ini didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan, sehingga sekalipun terdapat perbedaan, namun bukan perbedaan itu yang ditonjolkan, tetapi persamaannya. Kemudian yang ketiga, dalam pengembangan wilayah kita mempunyai konsep wawasan Nusantara. Nah, sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman, namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian semangat Sumpah Pemuda. Semangat Sumpah Pemuda ini selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Jadi dengan menunjukkan bahwa kita ini sama-sama memahami satu wilayah negara dan satu tanah air yang sama, yaitu Indonesia. Sebagaimana yang tercantum di dalam butir-butir Sumpah Pemuda, yaitu satu tumpah darah, kemudian satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Kemudian yang kelima, memiliki tata krama dan keramah tamahan. Jadi sejak dahulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanannya, sehingga
sangat menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Walaupun akhir-akhir ini kesopanan dan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar atau tercoreng oleh ulah segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, terutama yang gemar membuat kerusuhan, kerusakan, dan perangai-perangai lain yang perangai lain yang justru membuat bangsa lain takut datang ke Indonesia. Setelah itu ada letak wilayah yang amat strategis, yaitu posisi Indonesia berada pada posisi silang dunia sehingga membuat Indonesia menjadi wilayah yang sangat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, keindahan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi tidak disangsikan lagi keanekaragaman adat, budaya, dan flora serta faunanya membuat bangsa Indonesia sering dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain. Jadi seperti pantai-pantai di Bali, ada danau di Sumatera, kemudian Jawa Barat, Raja Ampat, dan masih banyak lagi keanekaragaman fauna, flora, dan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah Indonesia menjadi salah satu keajaiban dunia seperti Candi Borobudur dan Pulau Komodo. Selanjutnya, wilayah yang dimiliki oleh Indonesia itu sangat luas, yaitu 5.193.250 km persegi yang meliputi luas daratannya adalah 2.027.087 km persegi dan luas lautnya 3.166.163 km persegi. Kemudian tanah yang subur serta kaya akan sumber daya alam. Jadi di samping luas wilayah yang begitu besar, juga sangat subur dan kaya akan sumber daya alamnya. Nah, ini menurut Dadang Sundawa ya, yang dimiliki oleh Indonesia dilihat dari keunggulan menurut Dadang Sundawa. Baik, sahabat pembelajar, demikian yang bisa saya bahas pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas sub pokok bahasan C, yaitu faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih.